Usulan pemberian bantuan sosial untuk korban judi online dipertanyakan dan menuai kritik banyak pihak. Bahkan menteri-menteri anggota kabinet tidak kompak tentang apa itu bansos judi online dan siapa penerimanya. Langkah tersebut dianggap tidak tepat untuk menyelesaikan persoalan judi online yang kian meresahkan. Praktik judi online sedang marak terjadi di Indonesia. Dampaknya orang miskin baru diprediksi akan bertambah banyak. Presiden Joko Widodo pun sudah memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, khususnya judi online. Kepala Biro Humas PPATK Nasir Kongah menyatakan sulitnya pemberantasan judi online di Indonesia karena tingginya permintaan masyarakat. Demand di masyarakat kita cukup tinggi sehingga seolah-olah nampak terus berkembang ya. Tapi yang pasti banyak ya hasil yang sudah dilakukan dengan hasil penyitaan misalnya ya. Kemudian para bandar ditangkap dan dimasukkan ke penjara itu udah cukup banyak. Baru-baru ini Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut bahaya judi online kini tak hanya menyerang kalangan masyarakat bawah, namun kini juga mulai menjangkiti kalangan atas, bahkan intelektual dan perguruan tinggi. Kemenko PMK memasukkan para korban dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dengan masuknya korban judi online ke dalam data tersebut, maka mereka berhak menerima santunan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Saya kira kalau bahayanya sudah sangat mengkhawatirkan ya di online ini, karena sudah banyak korban dan juga tidak hanya segmen masyarakat tertentu, misalnya masyarakat bawah saja, tapi juga masyarakat atas juga sudah mulai banyak yang termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga itu. Nah, kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos, kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pemeliharaan. Tak pelak pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendi menimbulkan polemik karena kebijakan pemberian bansos judi online dinilai sebagai kebijakan yang janggal. Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengkritik keras rencana pemberian bansos kepada korban judi online. Sebab bansos seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang kondisi perekonomiannya sulit, bukan justru untuk korban judi online. Harus kita kritisi karena disebutkan bahwa lebih dari 80% pelaku judi online adalah masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ketika nanti mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah, bantuannya malah dipakai untuk judi lagi. Jadi ini lingkaran setan yang malah jangan-jangan negara dengan bansosnya malah membiarkan terjadinya judi online. Jadi harusnya diberantas maksimal judi online itu, diberikan sanksi hukum yang keras dan tegas kepada para pelaku judi online. Dan bagi mereka yang fakir miskin, bukan karena judi online saja, tapi karena apapun, memang negara mempunyai program bantuan sosial melalui DTKS. Tak ingin polemik berkepanjangan, Kemenko PMK pun mengklarifikasi bahwa yang menerima bansos judi online adalah keluarga yang menjadi korban akibat judi online, bukan penjudinya. Kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi, kemudian miskin, kemudian langsung dibagi-bagi bansos. Bukan begitu. Ya, ini mohon dipahami betul. Ya, sekali lagi, korban judi online itu bukan pemain penjudi, tapi keluarga yang dirugikan secara finansial, material maupun psikologis. Dan kalau dia sampai jatuh miskin, maka itu yang mendapatkan bantuan sosial. Sayangnya klarifikasi itu langsung dimentahkan Menkominfo yang juga Ketua Harian Pencegahan Satgas Judi Online, Budi Aristiadi. Ia menegaskan bahwa anggota masyarakat yang bermain judi online berhak menerima bansos karena mereka adalah korban. Dalam pemahaman kami, yang namanya korban judi online itu masyarakat. Masyarakat terutama masyarakat bawah, masyarakat kecil berpenghasilan rendah yang menghabiskan waktu dan uangnya untuk bermain judi online. Mengapa demikian? Karena memang pelaku atau bandar-bandar judi online ini menurunkan taruhannya. Jadi jangan Rp10.000 sekali masang cuma Rp200 bisa 50 kali main, sehingga masyarakat itu banyak kecanduan. Uangnya yang harusnya bisa beli makanan bergizi dan sebagainya dipakai untuk main judi online. Tapi posisinya pemain judi online adalah korban. Masyarakat ini korban. Sekali lagi, masyarakat ini korban.
judi online, sehingga kita memerlukan negara harus memberikan bantuan penyuluhan, tetapi para pelaku bandarnya yang bergiat di judi online ini, itu harus segera diproses hukum. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan pemerintah seharusnya fokus pada hal dasar pemberantasan judi, bukan membentuk satu solusi yang tidak menyelesaikan masalah. Pemerintah memiliki satuan yang organik reguler ya, yakni untuk konteks penindakannya adalah Polri, dan untuk penyebarannya artinya jaringannya itu adalah Kominfo. Lalu menjadi menarik kenapa kemudian dibentuk satu entitas yang sebetulnya temporer, ad hoc, dan tidak punya kewenangan. Padahal kita sudah punya satuan yang organik loh, yang memang memiliki kewenangan. Itu kan artinya sebetulnya ini cuma cerita bohong aja nih, ya, bahwa karena sebetulnya satuan yang organik tidak bekerja, lalu kemudian jalan keluarnya adalah membentuk satgas yang sebetulnya tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi saya bingung ini dengan pemerintah, bukannya menekan Kominfo dan Polri agar bertindak lebih keras, ya, berkinerja lebih bagus, malah kemudian membentuk satu solusi yang lain yang sebetulnya lebih banyak merupakan jalan keluar birokrasi, ya, ketimbang jalan keluar yang bersifat komprehensif dan menyelesaikan masalah. Jadi dalam rangka penegakan atau pemberantasannya, maka sebetulnya ada banyak cara untuk memberantasnya. Nah, yang disuguhkan kepada kita adalah cara yang pemerintah tidak bisa lakukan. Ya, selalu bilangnya nggak bisa. Padahal sebetulnya ada 1000 jalan menuju Roma. Tapi yang 1000 itu nggak pernah dipakai gitu. Jadi jelaskan dulu kepada kita mengapa yang lain tidak dipakai dan mengapa yang dipakai hanya jalan yang memang sudah terbukti berkali-kali gagal. Demikian juga dalam rangka yang dilakukan oleh Kominfo. Kalau tadi dikatakan sudah jutaan yang di take down, tapi kemudian muncul lagi, ya jangan hanya itu terus dong. Kita jadi kayak orang bodoh ini, melakukan hal yang sama ya dan berulang-ulang. Apa sih alternatif lain dan lakukan dong, ya, termasuk diantaranya nanti ketika sudah melakukan hal yang harusnya dilakukan oleh Polri, oleh Kominfo, lalu kemudian masuk lagi soal tadi ya, soal misalnya bagaimana kita membantu korban judi, antara lain misalnya dengan memberikan dia bansos, misalnya ketika ada korban judi yang sudah sedemikian gawat ya, sudah mau bunuh suami, bunuh diri, lalu kemudian anak nggak sekolah, ya tentu mungkin negara perlu membantu. Tapi kan nggak semuanya begitu. Nah, maka jelaskan dulu peta jalannya, roadmap-nya, situasinya, gitu ya, sehingga kemudian kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan dukungan dalam rangka penanggulangannya. Sekarang ini sepenuhnya tergantung pemerintah ini, karena tadi masyarakat sudah menjadi korban dan dari segi duit yang terlibat itu sudah katanya sudah mencapai angka 300T, ya, artinya sudah mencapai sekitar 1/7, 1/8 anggaran belanja negara. Bayangkan untuk hal seperti itu diurus oleh Satgas, bagi saya itu nggak masuk akal tuh. Senada dengan Adrianus, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai Satgas Judi Daring tak akan efektif jika tidak mampu menyentuh bandar-bandarnya dan hanya menyasar pemainnya saja. Tidak ada jalan lain bagi pemberantasan judi online, fokus pada penindakan, penjeraan, dan pencegahan karena kita sudah di ambang darurat judi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.